Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Kita harus banggakan salib Tuhan kita Yesus Kristus, pohon keselamatan, kehidupan dan kebangkitan kita, sumber penebusan dan pembebasan kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, malam Kamis Putih ini merupakan perayaan kenangan perjamuan malam terakhir Yesus Kristus bersama para muridnya. Perjamuan terakhir Yesus dengan para muridnya bukanlah perjamuan keputusasaan, bersedia melanjutkan perjamuan penuh akrab, perjamuan persaudaraan penuh makna. Perjamuan itu simbol penyerahan hidupnya yang total. Tubuh dan darahnya diberikan demi keselamatan murid-muridnya, keselamatan kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, itulah Ekaristi Kudus, kenangan korban salib Kristus, kemudian diri Yesus habis-habisnya itu dilambangkan pula dalam upacara pembasuhan kaki para muridnya. Untuk itu marilah kita semua memeriksa diri kita sejenak agar kita layak di hadapan Tuhan dalam perayaan Ekaristi ini. Malam yang penuh sukacita dan kegembiraan, malam penuh kasih sayang. Ada beberapa intensi keselamatan jiwa bagi Bapak Damian Sultan, Mama Katarina Suka, Bapak Tobias Bratamu, Ibu Susana Baku, Bapak Hendri Tulomban, Ibu Berjelena, Susana Veronica Bratamu, syukur dan keluarga Eksisius Bratamu atas kesembuhan istri dan janda sakit. Mohon doa juga untuk keselamatan jiwa anak Yesus Pohli Mutun, Mama Bang Rakia Kayaan, Klinik Sedang Pemelian, Mama Maria Sinta Leswin, Prudensiana Jamlean, Veronica Jamlean, Rini Frida Jamlean, Yesus Jamlean, Aku Jamlean, Ibu Veronica Leswin, Yesus Jamlean, Isna Jamlean, Mat Kurbon, Paskalis Lutun, Ibu Regina Leswin, Anna Maria Rey Butun, serta Ibu Lini. Mohon keselamatan kekal bagi mereka. Mari kita hening sejenak. Saya mengaku segala yang Maha Kuasa dan sekalian bahwa saya telah berdosa dengan tidak yang berkata, dengan perbuatan yang baik. Saya berdosa, saya berdosa, saya berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Sang Maha Maria, kepada malaikat yang kudus, dan kepada sekalian, supaya membuat saya dalam Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal.
kemuliaan kepada Allah di surga. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, pada malam hari menjelang sengsaranya, Putramu merayakan perjamuan Eucharis kepada kami sebagai lambang cinta kasih dan kenangan akan kurban salibnya. Semoga kami dapat menimba kekuatan dari misteri luhur ini, mewujudkan kasih dalam hidup kami sehari-hari, mulai dari keluarga dan lingkungan kami, serta diperkenankan menikmati buah penebusannya. Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Ikut dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Ketetapan tentang perjamuan Paskah. Bacaan dari Kitab Keluaran. Pada waktu itu,
Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu, bulan yang pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap umat Israel, pada tanggal 10 bulan ini, hendaklah diambil seekor anak domba oleh kamu masing-masing, menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap rumah tangga. Tetapi, jika rumah tangga itu terlalu sedikit jumlah anggotanya untuk menghabiskan seekor anak domba, maka hendaklah ia bersama dengan tetangga yang terdekat mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang domba itu, kamu harus membuat perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak domba itu harus jantan, tidak bercacat, dan harus berumur 1 tahun. Kamu boleh mengambil domba, boleh juga kambing. Anak domba itu harus kamu kurung sampai tanggal 14 bulan ini. Lalu seluruh umat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada senja hari. Darahnya harus diambil sedikit dan dioleskan pada kedua tiang pintu dan ambang atas dari rumah, tempat orang-orang makan anak domba itu. Pada malam itu juga, mereka harus memakan dagingnya yang panggang. Daging panggang itu harus mereka makan dengan roti yang tidak beragi dan sayur pahit. Beginilah kamu harus memakannya. Pinggangmu berikat, kaki berkasut, dan dengan tongkat di tanganmu. Hendaknya kamu memakannya dengan cepat-cepat. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjelajahi negeri Mesir dan membunuh semua orang anak sulung, baik anak sulung manusia maupun anak sulung hewan, dan semua dewata Mesir akan kujatuhi hukuman. Akulah Tuhan. Adapun darah domba itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah tempat kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan melewati kamu. Jadi, tidak akan ada pula kemusnahan di tengah-tengah kamu pada saat aku menghukum negeri Mesir. Hari ini harus menjadi hari peringatan bagimu dan harus kamu rayakan sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Demikianlah sabda Tuhan. Biarlah syukur
dan akan menyerukan nama Tuhan. Sungguh berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari sahayamu. Engkau telah melepaskan berdu. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku membayar dasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Setiap kali kamu makan dan minum, kamu menyatakan wafat Tuhan. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, apa yang telah kuteruskan kepadamu ini telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan mengambil roti, setelah mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan roti itu seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini untuk menyenangkan daku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dalam darahku. Setiap kali kamu meminumnya, perbuatlah ini untuk menyenangkan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu menyatakan wafat Tuhan sampai Ia datang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal.
Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk pergi dari dunia ini pada Bapa. Sebagaimana ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, Iblis telah membisikkan dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan pakaiannya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Lalu sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus padanya, "Apa yang aku lakukan engkau tidak mengerti sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus padanya, "Selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku." Jawab Yesus, "Jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus padanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus padanya, "Siapa saja yang telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua." Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah aku lakukan kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jika aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga melakukan seperti yang telah aku lakukan kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Upacara pembasuhan kaki bagi hubungan. Marilah para rasul.
rasui kakinya kotor-kotor tadi. Mereka kakinya lumpur semua. Saya terus tahu sendiri. Ada rasul saya yang seperti itu, yang mau celup agak banyak gitu. Baik ya, yang kita renungkan dari bacaan pertama tentang penetapan perjamuan Paskah. Syarat-syarat perjamuan kita lihat tadi dan kita telah dengar. Roti tidak beragi, sayuran pahit, caranya itu pinggang terikat, lalu kaki berkasut dan tangan tongkat di tangan. Makannya cepat-cepat. Hari ini hari raya bagi Tuhan turun temurun. Poin yang dari perjanjian lama. Kitab Keluaran. Kedua, Santo Paulus itu riwayat perjamuan Tuhan bagi murid-murid, bagi kita. Isinya itu mengenang Tuhan dengan mengadakan perjamuan. Tiap kita mengadakan perjamuan Ekaristi adalah kenangan dan pewartaan akan sengsara wafat dan kebangkitan Tuhan. Injil itu pernyataan cinta dalam pelayanan. Cinta diungkapkan dengan saling membasuh kaki, atau secara nyata dalam kehidupan keluarga saling melayani satu sama lain, dan juga di lingkungan dan di mana tempat kita bekerja. Lebih lanjut, intinya hidup dan berbuat seperti yang dilakukan Yesus sendiri. Demikian Bapak Ibu beberapa poin bagi kita pada malam hari ini. Penjelasan gini, perjamuan itu bagi perjanjian lama itu Paskah. Mereka makan Paskah itu dengan anak domba umur setahun. Mereka dipanggang, lalu mereka keluar dari tanah penjajahan atau tanah sengsara itu di Mesir. Mereka dijajah, sebenarnya dijajah ya. Lebih tepat mereka dibuat seolah budak Mesir. Jadi mereka jadi budak di Mesir, lalu mereka sekarang makan, lalu keluar untuk membebaskan diri dari perbudakan Mesir. Lalu perjanjian baru itu makan Paskah kita ini sekarang ini. Jadi murid-murid makan Paskah itu mereka makan roti dan anggur yang malam hari ini kita rayakan. Nah, kalau orang Israel itu keluar dari tanah perbudakan Mesir, kita keluar dari tanah perbudakan dosa dan maut. Jadi ada perubahan makna Paskah di sini. Jadi maknanya itu kalau orang Israel itu keluar untuk membebaskan diri dari perbudakan Mesir, orang-orang yang hidup dalam perjanjian baru kita ini keluar dari perbudakan maut, perbudakan setan dan dosa dan maut maksudnya. Nah, kalau orang hidup dalam dosa, artinya dia hidup dalam di bawah kuasa dosa, dan akibatnya adalah kematian. Tapi kalau kita sudah bebas dari dosa karena Kristus, kita ikut Kristus pemimpin kita. Kalau dulu itu pemimpinnya dosa, sekarang perjanjian baru itu pemimpinnya ada Kristus yang berangkat dari tanah air perbudakan dunia ini, perbudakan dosa dan maut di dunia ini, menuju tanah air surgawi. Sedangkan yang orang Israel itu menuju tanah air terjanji, yang di sana ada susu dan madu, tanah yang subur, kaya raya. Kita juga demikian. Jadi ini merupakan ungkapan perjalanan hidup kita di dunia ini. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dasar perjamuan itu adalah kasih sayang. Jadi kalau kita makan itu, kalau mama wilayah kita sini ya, orang makan itu artinya kalau mama ada tetangga, ada undangan, itu ungkapan persaudaraan, ungkapan kekeluargaan. Jadi kalau kita makan perjamuan Tuhan pada malam hari ini, nanti kita adalah anggota sekeluarga dengan Allah, anggota sekeluarga dengan Kristus. Kita makan dalam perjalanan menuju tanah air surgawi, dan syaratnya itu kalau saudara kita mereka perjalanan lama itu makannya itu
makan cepat-cepat, roti tidak beragi, anak domba hanya umur setahun, lalu dipanggang pakai sayuran pahit, pakai ikat pinggang, lalu pakai kasu, pakai tongkat, dan cepat-cepat. Apa artinya? Artinya segera Tuhan mau lewat. Kalau kamu terlambat ya tertinggal gitu. Jadi harus segera mungkin. Kita juga begitu, harus segera meninggalkan dosa dan maut. Ini pesan yang diwartakan pada malam hari ini. Tadi saya dapat baca TikTok. Di Manokwari itu ada saudara kita dari Belu, 18 orang itu turun dari Anggi. Anggi itu kabupaten baru di Manokwari. Nah, jalannya itu jalan sudah aspal, zamannya masih Minggu Mandata masih bupati itu sudah aspal dari Anggi. Tapi mungkin karena bebannya atau mungkin kurang perhitungan, mereka turun dari Anggi itu ya treknya masuk jurang. Jadi ada semua rata-rata dari Belu, 2 dari Kupang, 1 dari NB. Udah tanya tahu ya? Tahu lah, dari banyak informasi sekarang dunia ini tidak ada yang tersembunyi. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, cepat-cepat, jangan sampai tahu kita sudah terlambat. Cepat-cepat mengaku dosa, cepat-cepat mempersiapkan diri, cepat-cepat mengikuti persiapan kita. Jadi bukan santai-santai itu tidak. Ini karena apa? Karena sungguh-sungguh cinta ini. Karena cinta segera dijawab. Kalau tidak, ya sudah dapat orang anak. Jadi segera dijawab. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, jadi dan diungkapkan secara nyata, bukan diberi lambang atau diberi suatu tanda, tidak, tapi diungkapkan secara nyata. Jadi Bapak mengungkapkan cinta kepada ibu itu secara nyata, kepada anak-anak juga begitu, kepada orang tua, anak kepada orang tua juga begitu. Jadi bukan sesuatu yang dibayang-bayang, tidak, secara nyata, konkret ungkapan cinta itu. Seperti Yesus mengungkapkan cintanya kepada rasul-rasulnya seperti itu, dan dipenuhi di salib. Jadi pemenuhannya itu, pemenuhan kasih sayang, pemenuhan cintanya itu di salib. Jadi ibu mencintai anaknya sampai mati gitu, bukan hanya sekedar tidak. Bapak juga begitu mencintai anak dan istrinya itu sampai mati, mengorbankan segalanya, tidak separuh-separuh tapi seluruh utuh. Jadi cinta itu adalah satu keutuhan pernyataan hidup. Dia secara utuh menyatakan cintanya pada orang yang dia rasa sungguh-sungguh dia kasih. Yesus itu pelajaran atau teladan yang harus kita lihat sampai mati di kayu salib. Nah, teladan inilah yang kita rayakan pada malam hari ini. Nah, jadi diharapkan para rasul saya ini pergi mewartakan kasih sayang. Tadi itu maksudnya rasul-rasul itu bukan sekedar membasuh kaki, tapi tandanya pergi sungguh-sungguh melaksanakan pewartaan kasih dari dalam keluarga, lalu di lingkungan di tempat kita kerja, sehingga wajahnya itu bukan wajah ganas. Kalau istilah teman-teman saya itu muka tembok. Saya pernah dengar satu pastor, mereka sudah muka tembok ini. Jadi bukan muka tembok, muka lembut, kalau lembut. Jadi wajah kita ini wajah kelembutan. Itu saja ya, di wajah kelembutan. Pulang dari gereja ini, wajahnya itu ini isinya bukan, tapi begini, jadi smile. Mau banyak-banyak, kamu lupa semua. Itu aja ya. Mari kita lanjutkan, kita hanya sejenak melanjutkan doa kita. Kita lanjutkan dengan doa umat.
Dengan pembasuhan kaki para muridnya, Yesus telah memberikan perintah baru agar kita saling melayani dan saling mencintai. Mari kita berdoa kepada Bapa agar dapat melaksanakan perintah baru itu dengan sepenuh hati. Bagi si Paulus, para uskup dan para imam, semoga si Paulus dan uskup serta para imam dapat melakukan tugas penyembahaan mereka dengan rendah hati, seperti Yesus yang membasuh kaki murid-muridnya. Marilah kita mohon. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga para pemimpin masyarakat selalu mendasari tugas pelayanannya dengan sabda Yesus sendiri untuk saling melayani satu sama lain demi keselamatan bersama. Marilah kita mohon. Bagi orang-orang yang menderita, semoga keteladanan Kristus dalam mengasihi para muridnya menggugah setiap orang untuk terlibat dalam memberikan pertolongan dan kasih bagi orang-orang yang sedang menderita. Marilah kita mohon. Bagi kita di sekitar altar ini, semoga kami semua pada hari ini memperbaharui niat untuk saling mengasihi dan bekerja sama dalam keluarga kami masing-masing, sehingga nilai hidup Kristiani keluarga kami terpancar pula di dalam kehidupan bermasyarakat. Marilah kita mohon. Tidak lupa kami berdoa untuk intensi yang kami ucapkan pada malam hari ini, baik secara umum maupun secara pribadi. Condongkanlah telingamu dan dengarkan doa-doa kami, biarkanlah kami menjadi putra putrimu yang setia kepadamu. Marilah kita mohon. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih, dengarkanlah permohonan kami. Semoga kami belajar sabar dan rela berkorban bagi sesama, mulai dari lingkungan dan keluarga kami, seperti Yesus Kristus adalah pengantar kami yang hidup kini selalu dan sepanjang segala masa. Kita lanjutkan dengan persembahan.
Saudara-saudara dikasih sebuah persembahan kita ini, terimalah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan, perkenankanlah kami merayakan misteri ini dengan pantas, karena setiap kali kenangan akan kurban ini dirayakan, terlaksanalah karya penebusan kami. Demi Yesus Kristus Putramu yang hidup kini selalu dan sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dia Imam Agung yang sejati dan kekal, yang pertama mempersembahkan dirinya kepadamu dengan menetapkan wujud kurban yang abadi sebagai persembahan yang menyelamatkan, dan memerintahkan kami untuk mempersembahkan kurban ini sebagai kenangan akan dirinya ketika menyantap tubuh yang dikurbankan bagi kami dikuatkan, dan ketika minum darah yang ditumpahkan bagi kami pun disucikan. Dari sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh lausa surgawi, kami melakukan mada kemuliaan bagimu ya Bapa, dengan tidak henti-hentinya sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau ya Tuhan, sungguh segala kekudusan. Maka kami mohon kuduslah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti dan sambil mengucap syukur kepadamu ya Bapa, Dia memecah-mecahkan roti itu, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu ya Bapa, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Sambil mengenangkan Bapa dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, buat kehidupan dan segala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami menganggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semua kami menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah ya Tuhan akan gerejamu yang tersebar seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih. Dalam persatu dengan Paus kami Fransiskus, dan kami Datus Lega serta semua orang Iwan, kita mengantar mereka yang telah meninggal. Kita ingat dengan nama mereka masing-masing sejenak. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanlah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, pelindung stasi kami, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus panjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun memperkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantar Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di atas surga. Berilah kami
Damai-Ku Kutinggalkan bagimu, damai-Ku Kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikan iman gereja-Mu dan berselah kami. Dan bila kami damai dan kesatuan saling kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersamamu. Saudara-saudari yang terkasih, inilah Yesus Kristus telah mengorbankan dirinya untuk keselamatan kita. Berbagai kita yang diundang ke dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya datang kepada saya, tubuh dan darah Kristus.
Inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu, inilah piala perjanjian baru dalam darahku, sabda Tuhan. Setiap kali kamu menyebutnya, lakukanlah untuk mengenangkan aku. Marilah berdoa. Dialah yang Maha Kuasa dan kekal. Dalam hidup di dunia ini kami dikuatkan oleh perjamuan Putra-Mu. Maka kami layak turut menikmati perjamuan abadi di surga. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Tablo kisah sengsara Yesus Kristus dilaksanakan besok jam 11 pagi, start dari Taman Kantor Bupati, finish di Gereja Katolik Santa Maria Mater Dei. Diharapkan agar umat dapat berkumpul jam 10.30 di gereja dan umat akan diantar ke tempat start yaitu di Taman Kantor Bupati. Bagi umat yang membawa kendaraan dapat memarkirkan kendaraannya di lokasi gereja karena kita akan bersama-sama mengikuti jalan salib Tuhan. Setelah tablo kisah sengsara Yesus Kristus akan dilanjutkan dengan ibadah Jumat Agung. Umat dapat membawa salib kecil atau rosario yang ada korpusnya untuk dapat digunakan saat penciuman salib secara pribadi. Berikut kami akan bacakan jadwal kuburan. Pukul 21.00 sampai 21.30 oleh peserta tablo. Pukul 21.30 sampai 22.00 oleh lingkungan Santa Teresa dari Kalkuta. Pukul 22.00 sampai 22.30 oleh lingkungan Santo Mikael. Pukul 22.30 sampai 23.00 oleh lingkungan Santo Aloysius Gonzaga. Pukul 23.00 sampai 23.30 oleh lingkungan Santo Padre Pio. Putra-putri altar untuk ibadah Jumat Agung besok adalah Maria Hohoubun, Rencia Sawyai, Fania Yanwari, Domina Dile, dan Christine Derek. Demikian warta stasi, selamat malam.
Nyanyilah. Ada baknya, ada apa? Yesus
kami roti surgawi. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau telah meninggalkan kenangan akan sengsara-Mu dalam sakramen yang mengagumkan ini. Kami mohon semoga kami dapat menghormati tubuh dan darah-Mu sedemikian rupa, sehingga kami selalu dapat menikmati buah dari penebusan-Mu. Sebab Engkau lah yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala